Sinar mentari baru saja tenggelam di balik bukit karet, ketika sekelompok pria bertato berkumpul di pinggir jalan lintas Sumatera. Mereka bukan warga biasa, mereka adalah preman jalanan paling ditakuti di perbatasan Riau Sumatera Utara, dipimpin oleh seorang lelaki kejam bernama Tommy Cendana. Tubuhnya kekar, lehernya dililit rantai besi, dan matanya menyimpan amarah yang membatu. Malam itu, mereka kembali menjalankan aksi, memalak bus-bus antar provinsi yang melintasi jalur rawan tersebut. Sebuah bus ALS melintas lambat karena jalanan rusak. Lampu sorotnya memantul di jalan basah. Tommy mengangkat tangan, menyuruh anak buahnya menyebar paku dan batu besar. Bus terpaksa berhenti. Penumpang mulai gelisah, beberapa mengintip dari kaca. Seorang kernet mencoba turun, tapi langsung didorong mundur oleh preman yang membawa balok besi. "Kalau mau selamat, bayar tol jalan, kawan," bentak salah satu dari mereka. Tommy naik ke pintu bus, menatap ke dalam dengan senyum sinis. Namun, senyumnya pudar ketika ia melihat sopir bus adalah seorang wanita cantik, mengenakan jaket hitam dan jilbab merah gelap. Tatapannya tajam, dagunya tegak. Bukan wajah ketakutan yang ia lihat, tapi keberanian yang menusuk ego Tommy. "Kau yang nyetir bus ini?" tanya Tommy. Si wanita hanya menjawab pelan, "Iya." "Kenapa?" Tommy tertawa meremehkan. "Heh, perempuan berani bawa bus lintas malam. Gak takut dijarah." Ia melangkah naik satu kaki ke tangga bus. Tapi sebelum sempat mendekat, si wanita berdiri dan menatap lurus matanya. "Aku bukan hanya sopir, aku penjaga jalan. Jangan cari mati di tempat yang salah." Kalimat itu terdengar pelan namun tajam, seperti keris menembus dada. Anak buah Tommy mulai mengejek, menyebut si wanita hanya sok jago. Salah satunya, Kurniadi, si botak bermata sipit, mencoba meraih pundaknya. Tapi begitu tangannya menyentuh kulit wanita itu, tubuhnya langsung terpental ke belakang sejauh 3 meter, menghantam pohon karet. Ia menjerit kesakitan, tangannya melepuh seperti tersiram air panas. Semua orang terdiam, suasana berubah mencekam. Tommy menatap wanita itu dengan raut bingung sekaligus takut. Ia tak tahu apa yang barusan terjadi, tapi matanya bisa melihat aura aneh yang mengelilingi tubuh si sopir. Bukan cahaya biasa, tapi seperti bayangan merah yang bergerak perlahan, mengitari tubuhnya seperti asap gaib. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika jalanan. Wanita itu kembali duduk, menyalakan mesin bus, dan berkata pelan, "Ini terakhir kalinya kalian sentuh bus ALS di jalur ini. Sekali lagi, kalian bukan cuma kehilangan nyali, tapi juga nyawa." Bus itu melaju, meninggalkan para preman dalam kebingungan dan ketakutan. Tommy menggertakkan gigi, wajahnya merah padam. Ia tidak terima dihina di depan anak buahnya. "Siapa sebenarnya perempuan itu?" bisik Tommy. Tapi dalam hatinya, ada rasa yang tak pernah ia rasakan sejak jadi preman, rasa takut. Dan malam itu, ia bersumpah akan membalaskan dendam. Ia belum tahu, bahwa yang baru saja ia lawan bukan sekadar sopir bus, tapi pemilik ilmu rawa rontek, sang wanita abadi penjaga jalan lintas. Keesokan harinya, nama Laras Ayuningrum mulai dibicarakan oleh para sopir ALS dan warga lintas Sumatera. Sosoknya misterius, sopir perempuan satu-satunya yang berani bawa bus malam sendirian tanpa kernet tetap. Konon, ia pernah mengusir 3 begal bersenjata dengan tangan kosong di tikungan Lintau. Tapi kabar terbaru, tentang bagaimana ia membuat anak buah Tommy Cendana terpental tanpa menyentuh, membuat kisah itu lebih dari sekadar rumor. Di sebuah warung kopi terminal kecil, Tommy duduk dengan mata sembab karena kurang tidur. Di hadapannya, 2 anak buahnya masih trauma. Kurniadi, yang tangannya masih dibalut kain, terus menggigil. "Bang, itu bukan manusia biasa. Gue nyentuh dia, badan gue kayak kesetrum sama api. Neraka." Tommy mengepalkan tangan. Ia tidak suka kalah, tidak suka rasa takut, apalagi dari seorang perempuan. "Siapa nama dia?" tanya Tommy datar. Seorang sopir tua di pojok warung menjawab pelan, "Namanya Laras. Laras Ayuningrum, sopir ALS dari Medan, jalur utara. Tapi asalnya katanya bukan dari sini. Dia keturunan jawara tua dari Jawa Tengah, dan katanya, dia bawa warisan ajian yang gak bisa kau lawan cuma dengan otot." Tommy terdiam, dalam hatinya berkecamuk, antara marah, penasaran, dan curiga. Ia lalu mengirim orang untuk menyelidiki latar belakang Laras. Malamnya, ia menerima kabar mengejutkan, tak ada catatan KTP, tak ada data pengemudi, bahkan tak ada foto digital Laras dimanapun.
Hanya satu foto usang dari 15 tahun lalu, wajah wanita itu tidak berubah sedikitpun. Sementara itu, Laras berhenti di tepi jalan dan menatap langit sore yang mendung. Di dashboard busnya, tergantung seutas kalung berisi potongan kain kuno berlumur darah kering. Ia memegangnya pelan, lalu membisikkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. "Gusti, beri aku kekuatan. Jangan biarkan kejahatan menguasai jalanan ini." Matanya kembali memancarkan kekuatan dari ajian Rawa Rontek, warisan leluhur yang tak pernah mati meski raga berkali-kali terbunuh. Busnya melaju tenang, tapi pikirannya tak bisa tenang. Ia tahu Tommy bukan preman biasa. Ia merasakan aura hitam yang membesar dari arah utara. Aura penuh dendam dan amarah. Laras sadar, pertarungan kali ini akan lebih berat dari yang sebelumnya. Tapi ia tak akan mundur. Ia sudah bersumpah pada makam ayahnya, bahwa jalanan Sumatera harus bebas dari teror preman jalanan. Di markasnya, Tommy menatap cermin besar. Ia mengambil sebuah tato lama di dadanya, gambar pohon cendana terbakar. Di balik itu, ada rahasia kelam, dulu kakaknya mati di tangan seorang lelaki tua yang juga pemilik Rawa Rontek. Kini, ia merasa dendam itu diwarisi oleh wanita itu. "Laras, aku tahu siapa kamu. Dan aku akan hancurkan kamu, seperti kakakku dihancurkan dulu." Dan malam pun turun, membawa kabut dan angin dingin. Di ujung jalanan Sumatera yang sepi, dua kutub kekuatan mulai bergerak perlahan mendekat. Satu membawa dendam dan kemarahan, satunya lagi membawa warisan leluhur dan ilmu tak mati. Pertarungan belum dimulai, tapi perang sudah terasa di udara. Langit malam tampak gelap kelam ketika bus ALS yang dikemudikan Laras memasuki tikungan maut di kawasan Huta Padang, daerah rawan yang terkenal sering jadi tempat perampokan. Tapi kali ini bukan begal sembarangan yang menunggu di sana. Tommy Cendana dan 10 anak buahnya telah siap dengan rencana besar. Mereka menutup jalan dengan tumpukan ban bekas dibakar, batang pohon melintang, dan kawat berduri. Bus perlahan berhenti, asap mengepul dari bara yang menyala di pinggir jalan. Penumpang mulai panik. Seorang ibu berdoa pelan, seorang bapak menggenggam tas erat-erat. Laras mematikan mesin, berdiri dari kursi, dan menatap ke depan. Di tengah jalan, Tommy berdiri tegap dengan parang besar di bahunya, diikuti anak buahnya yang membawa rantai, tongkat, dan senjata tajam. Jalan itu kini berubah jadi medan teror. Tommy tersenyum lebar saat melihat Laras turun dari bus. "Akhirnya kita ketemu lagi, sopir sakti," katanya, suaranya penuh ejekan. "Kali ini kau gak akan bisa lari. Jalan ini milik kami. Kau boleh punya jurus apapun, tapi malam ini, aku akan kuburkan harga dirimu di aspal ini." Laras menatapnya tajam, lalu berjalan pelan ke depan, setiap langkahnya seperti menggetarkan tanah. "Preman hanya jadi besar karena ditakuti," ucap Laras, suaranya tenang tapi menusuk. "Tapi kalian lupa, yang paling ditakuti adalah mereka yang tak bisa mati." Kata-kata itu membuat salah satu preman gemetar. Tapi Tommy tertawa keras, lalu meludah ke tanah. "Omong kosong, jangan bawa-bawa ilmu kuno di depanku. Kami ini, penguasa jalan, bukan penonton cerita wayang." Tiba-tiba, Tommy mengayunkan parang besar ke arah Laras dengan amukan membabi buta. Tapi seperti angin, Laras menghilang dari tempatnya berdiri. Tommy kehilangan keseimbangan dan menghantam tanah. Sebelum sempat berdiri, Laras sudah di belakangnya. Ia menempelkan 2 jari ke tengkuk Tommy, dan seketika tubuh Tommy kaku, lumpuh sesaat. Semua anak buahnya mundur. Mary melihat itu. Salah satu preman nekat menyerang Laras dari belakang, tapi tangannya membentur udara keras tak terlihat, seperti menabrak tembok gaib. Tangannya patah seketika, dan jeritannya menggema di antara hutan dan api yang menyala. Laras menatap para preman satu persatu, lalu berkata lirih, "Aku tak ingin membunuh. Tapi jika kalian memaksa, aku akan buat kalian lupa pernah dilahirkan." Tommy akhirnya bisa bangkit, tubuhnya masih gemetar. Tapi bukan karena luka, melainkan karena egonya tercabik. Ia baru sadar, harga dirinya sebagai pemimpin preman jalanan sedang diludahi oleh sosok perempuan yang tak hanya berani, tapi punya kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Matanya merah karena dendam, tapi untuk pertama kalinya, hatinya goyah oleh rasa takut yang belum pernah ia kenal. Dan ketika bus Laras kembali melaju, meninggalkan jalan yang masih mengepul asap, Tommy terduduk di aspal yang basah. Ia tak bersuara, tak ada satupun dari anak buahnya berani bicara. Malam itu, seorang preman besar bukan hanya kalah secara fisik,
tapi dipermalukan oleh keanggunan seorang wanita yang tak bisa mati. 3 hari setelah kekalahan memalukan itu, Tommy cendana mengurung diri di rumah kosong di belakang terminal tua. Dinding penuh coretan, lantai retak, dan lampu berkedip-kedip menciptakan suasana mencekam. Di hadapannya, tergolek 3 anak buah yang masih trauma. Seorang bahkan sudah pamit pulang kampung, tak sanggup lagi mengikuti Tommy. Tapi Tommy tidak menyerah, tidak akan pernah. Ia menyadari, Laras bukan sekadar musuh. Dia adalah ancaman bagi kekuasaan preman jalanan di sepanjang Sumatera. Dia perempuan, tapi kenapa tak bisa disentuh? Gumam Tommy sambil memelototi api korek yang menyala. Wajahnya muram, matanya sembab karena kurang tidur, penuh amarah yang tertahan. Ia merasa harga dirinya dicabik oleh kekuatan yang tak bisa ia pahami. Dalam benaknya, dendam terhadap Laras membesar, menguasai akalnya. Kalau dunia nyata tak cukup, mungkin aku butuh kekuatan dari dunia lain. Malam itu, Tommy mendatangi seorang lelaki tua di kaki bukit, Ki Sawung Geni, dukun sakti yang tinggal menyendiri jauh dari desa. Konon, lelaki itu pernah membuat seorang lurah jatuh sakit karena berani menertawakan ilmu hitam. Aku ingin kekuatan, untuk melawan wanita yang tak bisa mati, ujar Tommy, suaranya parau. Ki Sawung Geni hanya tersenyum tipis. Kalau kau melawan Rawa Rontek, berarti kau siap kehilangan bukan cuma nyawa, tapi juga jiwamu. Tommy menunduk, apapun akan kulakukan, Ki. Aku ingin dia hilang dari jalanan ini. Sang dukun lalu mengambil kendi tanah liat, mencampur darah ayam hitam, rambut ular, dan tanah kuburan bayi yang baru dikubur 7 malam lalu. Ia membuat lingkaran api dan mulai membaca mantra. Tommy duduk di tengah lingkaran, tubuhnya menggigil hebat saat angin dingin menerpa dari segala arah. Suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pohon dan semak. Dalam penglihatannya, Tommy seperti dibawa ke dunia lain. Ia melihat ribuan bayangan hitam bergerak di antara kabut, dan di tengahnya, sebuah sosok menyerupai Laras berdiri diam dengan mata menyala merah. Ia mengangkat tangannya, lalu tiba-tiba dari langit turun petir menyambar tubuh Tommy. Jeritan Tommy memecah keheningan malam, tubuhnya kejang-kejang, dan ia pingsan dengan mata terbuka. Pagi harinya, Tommy terbangun dengan tubuh bergetar. Tapi kini, di kedua tangannya muncul garis hitam, membentuk pola ular dan duri. Matanya tampak lebih gelap, dan suaranya berat seperti bergema 2 lapis. Ia telah mendapatkan kekuatan hitam. Tapi Ki Sawung Geni mengingatkan, itu hanya benteng sementara. Kalau kau ragu sedikit saja, kau bisa mati tanpa tubuh ditemukan. Sementara itu, Laras duduk sendiri di pinggir danau kecil, membersihkan keris kecil dari dalam busnya. Ia seperti merasakan perubahan di udara, energi gelap yang mulai bangkit. Matanya memejam, ia melihat bayangan Tommy dalam penglihatan batinnya. Tommy telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh manusia. Laras menggenggam keris erat-erat, lalu membisikkan satu mantra pemurni jiwa. Aku tak akan mundur, lirihnya. Jika dia membawa kegelapan, aku akan bawa cahaya yang mematikan. Laras tahu, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Pertarungan bukan lagi tentang siapa paling kuat secara fisik, tapi siapa yang sanggup berdiri paling terakhir, meski tubuh harus hancur, jiwa tak boleh kalah. Malam itu, di sebuah gudang tua bekas penyimpanan karung pupuk, suara denting botol dan dengusan marah terdengar bergema. Di bawah lampu redup yang berkedip-kedip, Tommy cendana berdiri di tengah ruangan, menghadap puluhan lelaki bertubuh kekar dan bertato. Mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah para kepala kelompok preman dari lintas Sumatera, dari Lampung, Palembang, Jambi, sampai ke Tapanuli. Semua diundang khusus oleh Tommy untuk satu tujuan, menghancurkan Laras Ayuningrum. Wanita itu bukan manusia biasa, kata Tommy dengan suara dalam dan berat, efek dari kekuatan hitam yang kini mengalir dalam darahnya. Dia membuat kita terlihat seperti tikus. Dia menantang semua aturan jalan yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun. Dan kalau kita diam, kita bukan preman, kita cuma pecundang. Semua yang hadir terdiam, sebagian menyipitkan mata, sebagian menatap Tommy dengan rasa penasaran bercampur takut. Seorang preman tua dari Lubuk Linggau bangkit berdiri, menghentakkan tongkat kayunya ke lantai. Tommy, kalau benar dia pemilik ilmu rawa rontek, maka kita sedang bermain dengan maut. Kita butuh lebih dari kekerasan. Tommy tersenyum miring, lalu membuka bajunya. Tampak luka-luka kecil yang masih menyala merah, seperti ukiran api di kulitnya. Aku sudah bersatu dengan kekuatan yang bisa mengimbangi dia.
Kalian ikut atau kalian minggir. Setelah beberapa saat, satu persatu mengangguk. Belasan geng jalanan bersatu di bawah komando Tommy malam itu. Rencananya jelas, memblokade jalur lintas medan dengan puluhan truk, menciptakan kemacetan masif, memaksa Laras turun, dan menghabisinya bersama-sama. Mereka membawa senjata tajam, molotov, bahkan senapan rakitan. Ini bukan perampokan biasa, ini perang terbuka. Tommy menunjuk peta jalan yang terpampang di dinding. Kita serang dia di tikungan 77. Tempat itu sempit, susah putar balik. Dia pasti lewat situ hari Jumat. Kita bakar jalan itu jadi neraka. Semua preman bersorak, mengangkat botol arak, dan membenturkan ke meja. Api semangat, amarah, dan kebencian mulai menyala, ditunggangi kekuatan gelap yang makin meracuni hati Tommy. Di sisi lain, Laras duduk di dalam busnya yang berhenti di sebuah musola kecil di pinggir jalan. Ia menyimak berita radio dari sopir lain yang menyebutkan ada gerakan besar preman jalanan di sekitar jalur medan. Tapi alih-alih takut, wajah Laras tampak tenang. Ia tahu ini akan datang. Mereka sudah tak bisa dikendalikan oleh akal sehat. Hanya cahaya kebenaran yang bisa membakar kegelapan itu, bisiknya sambil mencelupkan jari ke air wudhu. Laras mengambil keris pusaka milik ayahnya, keris Kalimosodo Wulung, peninggalan para penjaga rawa rontek dari zaman Mataram. Ia membuka pembungkusnya perlahan, lalu meniupkan doa pemanggil penjaga gaib. Angin malam tiba-tiba berhenti. Daun tak bergerak, udara menjadi sunyi seperti kuburan. Tapi di balik keheningan itu, kekuatan suci mulai bangkit. Jangan takut, ayah, aku akan menjaga jalur ini, walau harus menghadapi neraka sekalipun. Dan malam pun menebal, membawa dua kekuatan yang kini tak bisa dilakan. Di tikungan 77 yang sepi, kegelapan sedang menunggu cahaya untuk datang, sementara cahaya itu sendiri tak gentar sedikit pun, karena ia sudah bersumpah untuk tak pernah padam, bahkan bila harus melawan seluruh isi dunia jalanan. Subuh menjelang ketika Laras menghentikan bas alsnya di depan sebuah warung tua di tepian hutan, tak jauh dari tikungan 77, tempat yang akan jadi arena pertarungan hidup dan mati. Warung itu tampak rapuh, berdinding kayu lapuk, namun selalu berdiri meski zaman berubah. Laras turun pelan, langkahnya mantap meski udara dingin menusuk kulit. Ia seperti tahu, ada sesuatu di warung itu yang harus ia temui. Di dalam, duduk seorang nenek tua berjubah abu-abu. Matanya tertutup kain putih lusuh. Tangan keriputnya meraba gelas teh panas yang tak berkurang sedikit pun isinya. Laras menunduk hormat. Aku Laras, putri dari Wiratama. Aku mencari petunjuk, karena bayangan hitam makin tebal di jalur ini. Nenek itu tersenyum samar, lalu menjawab dengan suara pelan, nyaris seperti angin, akhirnya kau datang juga, anak dari penjaga jalan terakhir. Laras kaget, nama ayahnya tak banyak dikenal. Hanya segelintir orang tahu bahwa Wiratama adalah pewaris ajian rawa rontek generasi kelima, sekaligus pelindung terakhir jalur selatan sebelum ia gugur dalam duel berdarah 2 dekade lalu. Nenek itu lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil dari balik lantai warung, dan menyodorkannya kepada Laras. Ayahmu menitipkan ini, saat tubuhnya sudah dingin, tapi jiwanya masih menjagamu. Laras membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat sehelai kain hitam bersulam benang emas membentuk aksara Jawa kuno, sing mati urip maneh, sing urip ora iso dipateni. Yang mati hidup kembali, yang hidup tak bisa dimatikan. Bersama kain itu, ada satu lembar daun lontar bertuliskan mantra tingkat tertinggi rawa rontek, mantra penyatu jiwa dan alam semesta. Nenek itu menatap Laras meski matanya buta. Ilmumu belum sempurna, Laras. Rawa rontek bukan hanya tentang hidup kembali, tapi tentang menyatu dengan jalan yang kau jaga. Kau harus siap kehilangan tubuh, tapi tidak kehilangan tekad. Laras menggenggam kotak itu erat-erat, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tak pernah menyangka, kekuatan ayahnya masih mengalir dalam bentuk yang lebih dari sekadar kenangan. Tiba-tiba angin berhenti, udara di warung menjadi berat. Nenek tua itu memejamkan mata. Dia sudah tahu kau akan datang. Tommy Cendana, kekuatan yang dia pakai bukan dari dunia kita. Ia sudah mencuri ajian penjaga lawas yang seharusnya disegel. Kalau kau terlambat, bukan hanya kau yang binasa. Jalanan ini akan jadi neraka abadi. Laras berdiri, wajahnya kini lebih tenang, tapi tatapannya menyala seperti bara api. Aku tidak akan lari. Jika harus mati, maka aku akan mati sebagai penjaga. Tapi kalau aku hidup, aku pastikan dia tak bisa berjalan lagi di dunia ini. Ia memeluk nenek itu,
lalu kembali ke Bas. Di spion, ia melihat bayangan ayahnya tersenyum di kursi belakang, lalu perlahan menghilang. Saat Bas mulai bergerak meninggalkan warung, langit mendadak mendung. Awan bergulung pelan, seperti pertanda bahwa sesuatu yang besar akan datang. Di kejauhan, tikungan 77 tampak sunyi, tapi tak lama lagi, akan menjadi tempat di mana ajal dan abadi saling menantang. Malam Jumat turun dengan pekat yang ganjil. Kabut tebal menggantung rendah di tikungan 77, menutupi pandangan sejauh 2 meter ke depan. Di sana, puluhan preman dari berbagai kota telah siap, berdiri dalam formasi setengah lingkaran, bersenjata parang, rantai, dan molotov. Di tengah mereka, Tommy Cendana berdiri seperti dewa perang, mata hitamnya berkilat, dan kulitnya memancarkan cahaya gelap dari ajian terlarang yang ia miliki. Ia tak sabar menanti musuhnya melintas. Dari kejauhan, suara mesin bas mulai terdengar. Drumnya berat namun stabil. Semua preman langsung siaga. Beberapa meletakkan bom molotov di atas aspal, siap dilempar kapan saja. Tapi saat bas ALS itu akhirnya muncul dari balik kabut, mereka justru terdiam. Lampunya terang, sorotnya menembus kabut. Di balik kemudi, Laras Ayuningrum duduk tenang, wajahnya dingin seperti malam, matanya tajam seperti keris. Bas berhenti perlahan. Laras turun tanpa membawa senjata apapun kecuali keris Kalimosodo Wulung yang tergantung di pinggangnya. Ia berdiri di hadapan puluhan lelaki bertato itu, tanpa rasa takut, tanpa ragu. Kalau kalian datang untuk memaksaku menyerah, pulanglah. Tapi kalau kalian datang untuk menantang Rawa Rontek, aku pastikan malam ini kalian tidak akan kembali ke rumah, ucapnya lirih namun menggetarkan dada. Tommy maju dengan langkah berat. Akhirnya kau datang juga, perempuan iblis, geramnya. Aku sudah siap. Malam ini, darahmu akan jadi persembahan untuk kekuatan baruku. Ia lalu menghunus sabit besar, dan dari tubuhnya keluar asap hitam tebal yang membentuk wajah-wajah mengerikan, roh-roh dari dunia bawah yang telah ia ikat lewat perjanjian. Pertempuran dimulai. Tommy melesat dengan sabit menyambar kepala Laras. Tapi Laras menghindar dengan gerakan ringan, seolah tubuhnya tak terikat gravitasi. Ia menangkis dengan 2 jari, dan sabit itu mental seperti dipukul baja. Preman-preman lain mulai menyerbu, tapi dari tubuh Laras keluar aura merah menyala, membentuk dinding gaib yang membakar siapapun yang menyentuhnya. Satu persatu preman berguguran, menjerit kesakitan, tubuh mereka terbakar dari dalam. Tapi kekuatan Tommy terus meningkat. Ia membaca mantra ajian hitam, dan tanah di bawah kaki Laras mulai retak. Laras terpental ke belakang, menghantam batang pohon, namun ia berdiri lagi, darah menetes dari pelipisnya, tapi matanya kini menyala merah terang. Ia menghunus keris Kalimosodo Wulung, mengarahkannya ke tanah, dan membaca mantra terakhir dari daun lontar warisan ayahnya. Tanah bergemuruh, dan dari balik semak-semak muncul bayangan leluhur Rawa Rontek, para penjaga lama yang bersatu dengan jiwa Laras. Bas alsnya juga menyala merah, seperti hidup, melindungi punggungnya dari serangan preman yang mencoba masuk. Dan di puncak malam Jumat itu, cahaya dan kegelapan saling berbenturan, memekakkan langit, mengguncang bumi. Tikungan 77 tak lagi sekadar tempat sepi di pinggir Sumatera. Ia menjadi medan laga antara ilmu abadi dan kekuatan iblis, antara nyawa yang tak bisa mati melawan jiwa-jiwa gelap yang haus kekuasaan. Pertarungan ini belum selesai, tapi satu hal pasti, tak semua dari mereka akan melihat matahari esok hari. Tubuh Laras terpental setelah sabit hitam milik Tommy Cendana menghantam dadanya dengan kekuatan penuh. Darah menyembur, membasahi kerudung merahnya. Para preman bersorak, sebagian bahkan mengira Laras telah tewas. Ia terhempas ke tanah keras, tubuhnya tak bergerak. Tommy berjalan pelan mendekatinya, napasnya memburu, wajahnya penuh amarah dan kepuasan. Akhirnya, selesai juga, gumamnya sambil menatap tubuh perempuan itu. Namun saat ia hendak menginjak keris Kalimosodo Wulung yang tergeletak di samping Laras, tubuh Laras perlahan bangkit. Dari luka di dadanya masih meneteskan darah, namun tatapannya kosong, dingin, dan menakutkan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada jeritan, hanya suara angin malam yang seketika berhenti saat Laras berdiri sepenuhnya. Tommy mundur satu langkah, wajahnya mulai berubah pucat. Tidak mungkin. Aku sudah mati berkali-kali, dan aku tidak akan berhenti, sampai kejahatan seperti kau lenyap. Dari jalanan ini, ucap Laras dengan suara yang kini bergema, seolah ia berbicara dari 2 dunia sekaligus.
Dari tubuhnya memancar cahaya merah darah yang perlahan berubah menjadi putih terang. Ilmu Rawa Rontek telah bangkit sepenuhnya. Ia kini bukan hanya manusia, ia adalah semesta yang tak bisa dibunuh. Tommy menyerang lagi, menusukkan sabit ke perut Laras. Tembus. Namun Laras tetap berdiri. Tommy menarik senjatanya, menusuk lagi, kali ini ke leher. Darah mengalir deras, tapi Laras kembali mengangkat tangan, mengusap darahnya sendiri, lalu mengoleskan ke mata. Kau hanya bisa melukai ragaku, Tommy. Tapi jiwaku, sudah bukan milik dunia ini. Anak buah Tommy yang melihat kejadian itu mulai mundur, ketakutan. Bang, dia gak bisa mati. Bang, itu apaan? Itu bukan manusia. Sebagian mulai lari, sebagian lagi bersimpuh, memohon ampun. Tapi Tommy, yang kini sudah kehilangan akal, justru tertawa seperti orang gila. Aku akan hancurkan kau, sekalipun aku harus mati juga. Laras mendekat perlahan. Di setiap langkahnya, tanah merekah. Keris Kalimosodo Wulung melayang sendiri ke tangannya. Saat ia mengangkat keris itu, langit mendadak terang, bulan penuh bersinar seolah mengutuk semua kejahatan malam itu. Laras menusukkan keris ke tanah, dan dari dalam bumi keluar suara gemuruh, jeritan roh-roh tak tenang yang dibangkitkan oleh ilmu hitam Tommy. Seketika, kekuatan hitam yang menyelimuti tubuh Tommy berbalik menyerangnya. Wajah-wajah roh yang tadi ia kuasai kini mencakar tubuhnya sendiri. Ia berteriak, berusaha melawan, tapi semakin keras ia bergerak, semakin kuat cengkeraman roh-roh itu mengikat. Ia menatap Laras dengan mata panik. Tolong, hentikan, aku cuma ingin dihormati. Laras menatapnya tanpa amarah, hanya iba. Hormat bukan datang dari rasa takut, tapi dari kebaikan yang kau tanam. Ia lalu menoleh, berjalan kembali ke busnya. Di belakangnya, tubuh Tommy tersungkur, tertelan oleh bayangan gelap ciptaannya sendiri, meninggalkan bara kecil yang perlahan padam bersama suara teriakannya yang terakhir. Malam itu, tikungan 77 menjadi sunyi, tapi bukan karena damai. Karena satu sisi kejahatan telah dikubur, namun perang belum benar-benar selesai. Langit pagi di tikungan 77 masih menyisakan bau hangus dan kabut tipis sisa malam kelam. Tubuh Tommy Cendana telah lenyap ditelan bayangan kutukan sendiri, namun jalanan tak benar-benar tenang. Sisa-sisa anak buahnya yang lolos melarikan diri, kini bergerak diam-diam, menyebarkan desas-desus tentang Laras, bahwa dia bukan manusia, bahwa dia membawa bencana bagi siapapun yang menentangnya. Dari medan hingga bukit tinggi, nama Laras jadi legenda, tapi legenda yang dibungkus teror. Laras tahu, meskipun pemimpin mereka telah binasa, ketakutan bisa menciptakan monster baru. Ia duduk di dalam bas, membersihkan keris Kalimosodo Wulung yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Jiwanya mulai terasa berat. Setiap kali ia menggunakan kekuatan Rawa Rontek, ia merasa sebagian dirinya menghilang. Berapa kali lagi aku harus mati untuk menjaga jalan ini? Bisiknya lirih, menatap bayangannya sendiri di kaca. Sementara itu, di sebuah gudang tersembunyi di pinggir kota Pematang Siantar, 3 preman senior berkumpul, Riko Jabrik, Elang Kurik, dan Bang Birowo. Mereka adalah sisa generasi tua lintas Sumatera yang pernah bekerja sama dengan Tommy. Kini, mereka bersatu bukan untuk menguasai jalur, tapi untuk satu tujuan, membalas dendam. Dia telah mempermalukan kita semua. Kalau kita biarkan dia hidup, semua preman di Sumatera akan dianggap lemah, kata Riko Jabrik sambil mengepalkan botol bir. Bang Birowo, yang dikenal sebagai mantan dukun jalanan, mengusulkan satu cara, kalau dia pakai ilmu Rawa Rontek, kita harus pakai ilmu penunduk sukma. Kita gak bisa bunuh tubuhnya, tapi kita bisa retakkan jiwanya. Mereka memanggil seseorang dari masa lalu, seorang wanita separuh baya bernama Maksuyah, mantan penjaga makam keramat di Tapanuli yang kini hidup terasing. Ia setuju membantu, tapi dengan satu syarat, jika aku pecahkan jiwanya, kalian harus siap, karena yang keluar bukan lagi perempuan, tapi amarah abadi. Laras merasakan perubahan energi di sekitar jalur lintas. Matanya tak bisa tidur malam itu. Ia melihat bayangan hitam mengikuti busnya dari kejauhan. Setiap tikungan, setiap tanjakan, terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah udara menyembunyikan sesuatu. Ia mulai sadar, perang belum selesai, ia hanya berganti wajah. Musuh yang sekarang bukan lagi preman bertato, tapi ilmu kotor yang mencoba masuk ke dalam pikirannya. Dan malam itu, saat busnya berhenti di rest area kecil, Laras melihat pantulan dirinya di kaca mulai retak. Bukan retak biasa,
Tapi seolah cerminan jiwanya pecah menjadi tiga, Laras yang manusia, Laras yang penjaga rawa rontek, dan satu lagi, Laras yang hanya membawa amarah dan dendam tak terkendali. Ia menggenggam kerisnya kuat-kuat, mencoba membaca doa, tapi bisikan-bisikan halus mulai masuk ke telinganya, membisikkan kalimat yang tak ia pahami, namun terasa seperti luka lama yang dipaksa terbuka kembali. Busnya bergetar pelan, lampu-lampu padam tiba-tiba, seorang penumpang menjerit karena merasa ada yang menyentuh bahunya padahal tak ada siapa-siapa. Laras melangkah keluar, menatap langit gelap. Ia tahu, mereka telah mengirim serangan baru, bukan dengan senjata, tapi dengan sihir penyerang jiwa. Dan kali ini, pertarungan tidak hanya terjadi di jalan, tapi juga di dalam dirinya sendiri. Angin malam menusuk kulit, tapi keringat dingin justru membasahi tubuh Laras. Ia duduk di bangku kemudi busnya, memejamkan mata, mencoba menenangkan gejolak dalam dada. Tapi ketenangan itu tak kunjung datang. Suara-suara bisikan makin kuat, bergaung seperti dengungan ribuan nyamuk, namun setiap katanya menancap seperti duri, kau tak akan pernah cukup. Kau hanya alat, semua yang kau lindungi akan hancur. Laras memegang keris Kalimosodo Wulung erat-erat, namun kini cahayanya mulai meredup. Ia menatap keluar jendela. Dalam pantulan kaca, ia melihat sosok dirinya, namun tersenyum miring, mata merah menyala, dan darah menetes dari bibir. Kau bukan Laras lagi, kau adalah kemarahan yang tak bisa mati, kata bayangan itu. Laras terlonjak mundur, ia mulai kehilangan batas antara kenyataan dan bayangannya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Maksuya duduk di atas tikar, membakar dupa dan membaca mantra sambil menancapkan paku emas ke selembar kain putih bertuliskan nama lengkap Laras. Ia merapal ilmu penunduk sukma, ajian terlarang yang bisa meretakkan jiwa manusia hingga terbelah menjadi dua. Patahkan jiwanya, buka pintu amarahnya, biar dia menghancurkan dirinya sendiri, bisiknya dingin. Kembali ke dalam bas, Laras kini mulai berhalusinasi. Ia melihat jalanan dipenuhi mayat penumpangnya, warga sipil, anak-anak kecil. Semua menyalahkan dia, ini semua salahmu, kau bawa maut ke jalan ini. Laras menutup telinga, berteriak sekuat tenaga, namun suara-suara itu justru makin menggema. Tubuhnya mulai kejang, cahaya merah rawa rontek berubah menjadi hitam pekat, menyelimuti sekujur tubuhnya. Bas tiba-tiba menyala sendiri. Mesin hidup, lampu sorot berkedip tak menentu. Tanpa sadar, Laras menancap gas. Bas melaju kencang melewati jalanan sepi, seperti kesurupan. Di tikungan, hampir saja ia menabrak truk lain. Sopir truk itu keluar dengan tubuh gemetar. Itu bukan sopir, itu iblis perempuan. Teriaknya ketakutan. Nama Laras mulai menyebar kembali, bukan sebagai penjaga, tapi sebagai hantu jalan lintas. Di dalam dirinya, dua sisi mulai bertarung. Sisi Laras yang lembut, yang dulu mencintai ayahnya, mencintai keadilan, kini nyaris padam. Yang tersisa hanyalah suara dendam, trauma masa lalu, dan kekuatan rawa rontek yang tak terkendali. Ia menangis, namun air matanya berubah menjadi darah. Ayah, kalau aku benar-benar hancur, tolong, hancurkan aku sepenuhnya. Namun jauh di dalam ruang batinnya yang terdalam, sosok Wiratama, ayahnya, muncul seperti cahaya samar. Anakku, kekuatan yang tak dikendalikan oleh cinta akan jadi kutukan. Tapi selama kau masih bisa menangis, kau belum hilang. Cahaya itu merangkul jiwanya yang koyak, menyatukannya perlahan. Tapi waktu mereka tak banyak, karena serangan dari luar masih terus menghantam jiwanya. Laras membuka mata dengan satu tarikan napas dalam. Bas berhenti sendiri di tepi jurang. Ia turun, lututnya gemetar, wajahnya pucat. Tapi sorot matanya mulai kembali. Ia belum sepenuhnya pulih, tapi ia masih sadar siapa dirinya. Aku Laras, anak dari Wiratama, aku bukan iblis, aku penjaga jalan raya, ucapnya pelan, sebelum tubuhnya ambruk di tanah berbatu. Malam itu, ia tak bergerak, hanya napasnya yang pelan, tapi nyawanya belum padam. Fajar menggeliat pelan di ufuk timur, menyinari tubuh Laras yang tergeletak di tepi jurang, tak jauh dari tikungan 77. Embun menyelimuti wajahnya yang pucat, dan napasnya masih tersisa tipis. Dari kejauhan, suara lonceng kecil terdengar, bukan dari kendaraan, melainkan dari tongkat kayu milik seorang lelaki tua berjubah putih yang berjalan perlahan menyusuri jalur. Ia adalah Pangeran Ragawening, pewaris tertua ilmu rawa rontek yang telah mengasingkan diri selama puluhan tahun. Pangeran Ragawening berlutut, menyentuh dahi Laras, dan memejamkan mata.
Dalam sekejap, ia membaca luka yang bukan hanya fisik, tapi juga retak jiwa yang ditinggalkan oleh ilmu penunduk sukma. Kau belum hancur, Laras, tapi kau sedang rapuh. Kalau tidak segera disatukan, kau bisa menjadi api tanpa kendali, ucapnya pelan. Ia membawa Laras ke pondok kayunya di tengah hutan, tempat yang selama ini dijaga oleh mantra pelindung para leluhur. Dalam tidurnya, Laras kembali terjebak di alam bawah sadar. Ia melihat masa kecilnya, ketika ia duduk di pangkuan sang ayah, mendengarkan dongeng tentang penjaga jalan yang tak pernah lelah. Tapi kini, sang ayah tampak berdarah, tersenyum sendu, lalu menghilang. Laras menjerit, berusaha memanggilnya kembali, namun hanya gemas sendiri yang kembali. Hatinya koyak, tapi di tengah kehancuran itu, suara lembut ayahnya terdengar, jadilah cahaya, meski seluruh dunia memilih gelap. Setelah 3 hari dalam kondisi setengah sadar, Laras akhirnya terbangun. Di hadapannya, Pangeran Ragawening tengah duduk bersila, menunggu. Ilmu rawa rontek adalah berkah, tapi juga bisa jadi kutukan kalau tidak menyatu dengan cinta dan keikhlasan, ujarnya. Kau telah terlalu lama bertarung sendirian, Laras. Sekarang, waktunya kau memulihkan bukan hanya tubuh, tapi jiwamu. Laras menatapnya, air matanya mengalir. Ia tak lagi menyangkal bahwa kekuatannya harus dituntun, bukan dilawan. Hari-hari berikutnya dipenuhi latihan batin. Laras diajarkan untuk menyatu dengan elemen alam, membaca bahasa angin, mendengar suara tanah, dan memahami pesan air. Ia belajar menenangkan amarahnya, menyaring bisikan-bisikan dari dunia gaib yang selama ini mengganggu pikirannya. Di tangan Pangeran Ragawening, ia seperti kembali menjadi anak kecil yang belajar dari awal. Tapi kini, setiap luka di hatinya mulai tertutup perlahan. Suatu malam, Laras dibawa ke sebuah gua kecil di puncak bukit. Di sana, tersimpan tunggul pusaka rawa rontek, batu hitam berukir aksara kuno, tempat leluhur rawa rontek pernah bersumpah menjaga jalur kehidupan. Laras bersujud, dan dalam keheningan malam itu, ia mengucap sumpah yang sama, aku Laras Ayuningrum, bukan lagi pelari, bukan pembalas dendam, tapi penjaga, pelindung, pelayan cahaya. Ketika ia bangkit, matanya bersinar terang. Bukan karena marah, tapi karena keyakinan telah kembali. Ia tidak lagi dikuasai kekuatan, tapi kini menyatu dengannya. Dan saat ia memegang kembali keris Kalimosodo Wulung, kilatan cahaya putih membungkus tubuhnya, tanda bahwa rawa rontek telah benar-benar menyatu, bukan sebagai ilmu sakti, tapi sebagai jiwa Laras itu sendiri. Namun belum selesai ia menuruni bukit, seekor burung gagak jatuh dari langit, tubuhnya gosong. Di cakar burung itu, terselip secarik kain bertuliskan darah. Tunggu kami di simpang 4 Batu Raja. Kami akan datang, bukan untuk menghentikanmu, tapi untuk menguburmu. Laras mengepalkan tangan. Ia tahu, ujian terakhirnya belum selesai, dan kegelapan belum menyerah. Langit di atas simpang Batu Raja mendung seperti menahan napas. Udara dingin menusuk kulit, seolah alam tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Di jalanan sunyi yang biasanya ramai oleh truk dan bus antar provinsi, kini berdiri belasan kendaraan besar terparkir melintang, membentuk penghadang jalan. Di baliknya, Riko Jabrik, Elang Kurik, dan Bang Birowo berdiri memimpin puluhan preman bersenjata lengkap. Mereka menunggu, bukan untuk menyergap diam-diam, mereka ingin perang terbuka. Di tengah kerumunan, Maksuya berdiri membacakan mantra terakhir dari kitab kuno. Kali ini, bukan sekadar penunduk sukma. Ia memanggil kekuatan hitam yang disebut-sebut sebagai bayang anyar, kekuatan terlarang yang bisa menyerap energi hidup lawan dan mengurung jiwa mereka dalam tubuhnya. Kalau perempuan itu datang, jangan bunuh. Biarkan aku yang mengikat jiwanya dan menjadikannya boneka untuk dunia gaib, bisik Maksuya sambil menancapkan paku emas ke tanah. Dari kejauhan, terdengar suara mesin. Bas ALS melaju perlahan dari arah bukit, cahaya lampunya menembus kabut dan kegelapan. Laras Ayuningrum duduk di balik kemudi, mengenakan jubah hitam merah warisan ayahnya, dan keris Kalimosodo Wulung tergantung di pinggangnya, berdenyut lembut seperti jantung. Kali ini dia tidak datang untuk bertahan, dia datang untuk mengakhiri. Bas berhenti di hadapan barikade. Laras turun dengan tenang, langkahnya mantap, seolah tanah mengenali pemiliknya. Riko Jabrik tertawa keras. Loh, ini dia, si hantu jalanan. Nggak takut mati, Mbak. Elang Kurik menimpali, kalau sekarang kau menang, berarti kita bukan preman. Tapi Laras hanya menatap mereka dalam-dalam. Justru karena kalian preman, aku datang. Dan malam ini,
jalanan harus bersih dari nama kalian. Pertarungan meledak dalam sekejap. Preman-preman menyerbu, tapi Laras sudah seperti bayangan yang menari. Setiap sabetan kerisnya seperti membelah udara dan tubuh lawan dengan sekali gerak. Aura putih mengelilingi tubuhnya, membuat senjata lawan seperti memantul sendiri. Tubuh-tubuh beterbangan, jeritan terdengar di mana-mana, dan tanah mulai memerah karena darah yang mengucur deras. Namun Maksuya akhirnya masuk ke tengah gelanggang, membaca mantra pemanggil roh. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Laras pecah, dan dari dalamnya muncul sosok bayangan berwajah Laras sendiri, namun matanya merah menyala, dan suaranya seperti suara Laras yang dipelintir amarah. Kau bukan penjaga, kau pembunuh. Aku adalah kau, sisi yang kau tolak. Bayangan itu menyerang dengan kekuatan dahsyat, memaksa Laras bertarung melawan dirinya sendiri. Laras terdesak, luka mulai terbuka di lengannya. Keris Kalimosodo Wulung mulai redup. Tapi dalam detik terakhir, Laras mengatupkan kedua tangannya, memejamkan mata, dan memanggil nama-nama leluhurnya. Dari langit turun kilatan cahaya putih, menyambar tanah dan memecahkan pusaran ilmu hitam Maksuya. Bayangan itu meledak menjadi debu, dan Maksuya menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam, hingga hangus menjadi abu di tengah jalan. Riko Jabrik dan Elang Kurik yang menyaksikan itu tak sempat lari. Laras melompat, menghantam dada mereka dengan pukulan berselimut doa Rawa Rontek. Keduanya terpental dan tak pernah bangun lagi. Simpang Batu Raja malam itu sunyi, tapi bukan sunyi yang gelap. Sunyi yang suci, setelah peperangan panjang antara cahaya dan kegelapan. Laras berdiri di tengah simpang, tubuhnya lelah tapi matanya tetap tegak. Pagi hari di Simpang Batu Raja terasa berbeda. Tak ada suara klakson, tak ada deru kendaraan berat, hanya suara alam yang perlahan kembali bernapas. Tubuh-tubuh preman telah disingkirkan warga, dan jalanan dibersihkan dari jejak darah dan puing kutukan. Laras duduk di atas batu besar di pinggir jalan, wajahnya menatap langit biru yang perlahan mereka setelah malam panjang yang penuh amarah. Tapi dalam dadanya, sunyi justru semakin dalam. Ia telah memenangkan perang, namun rasa damai tak serta-merta datang. Setiap gerakan kecilnya terasa berat, bukan karena luka, tapi karena jiwanya lelah. Kemenangan itu terlalu mahal. Ia telah melihat dirinya berubah. Saat bertarung melawan bayangannya sendiri, Laras sempat ingin menyerah, karena untuk pertama kalinya, ia takut akan menjadi seperti musuh yang ia lawan. Beberapa sopir truk berhenti dan menghampiri. Mereka menunduk hormat, menyebut nama Laras dengan penuh rasa kagum. Kami bisa jalan lagi, Mbak. Semua preman kabur. Kami bisa pulang, karena jenengan. Tapi Laras hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ia tahu, kemenangan sejati bukan hanya mengalahkan musuh, tapi menemukan kembali dirinya yang sempat hilang dalam kabut amarah. Di malam harinya, Laras kembali ke pondok Pangeran Ragawening. Lelaki tua itu menatapnya lama. Kau sudah menjalani takdirmu, Laras. Tapi ingat, Rawa Rontek adalah ajian yang menuntut kesetiaan tanpa batas. Jika kau lanjutkan, hidupmu bukan lagi milikmu. Laras termenung. Selama ini ia menjaga jalanan agar orang lain bisa pulang dengan selamat. Tapi kemana dirinya bisa pulang? Laras melangkah ke sungai di belakang pondok. Ia mencelupkan tangannya ke dalam air, menatap bayangan wajahnya sendiri. Wajah itu tampak dewasa, tapi juga penuh luka. Ia menangis pelan, bukan karena lemah, tapi karena tahu, bahkan penjaga pun butuh diselamatkan. Dan kadang, keselamatan itu hanya bisa ditemukan dengan melepaskan segalanya. Pangeran Ragawening mendekat, lalu berkata pelan, kalau kau ingin pergi, pergilah. Tapi jika kau ingin bertahan, kau harus ikhlas menjadi jalan, bukan hanya penumpangnya. Laras mengangguk. Ia menatap ke langit, yang malam itu begitu bersih, tak ada awan, tak ada bayangan. Hanya satu bintang paling terang yang berkedip seolah memanggilnya kembali. Di detik itu, Laras memutuskan. Ia tidak akan meninggalkan jalanan, tapi juga tak akan membiarkan kekuatan Rawa Rontek menggerogoti hatinya lagi. Ia akan menjadi jembatan antara dunia nyata dan kekuatan leluhur, tapi dengan batas yang jelas cintanya pada manusia. Ia tidak akan menjadi dewi, tidak juga menjadi monster. Ia akan tetap menjadi Laras Ayuningrum, manusia. Bas ALS itu kembali melaju beberapa hari kemudian. Laras duduk di balik kemudi, kali ini tanpa amarah, tanpa beban. Hanya dengan tekad, tak ada musik keras, tak ada mantra gaib. Hanya roda-roda yang berputar, membawa penumpang menuju rumah masing-masing. Dan di setiap tikungan, setiap tanjakan,
angin berbisik pelan, penjaganya masih ada. Perjalanan Laras di jalan lintas Sumatera kembali tenang. Setiap halte, setiap rest area, menyambutnya dengan senyum. Anak-anak kecil melambai, para sopir menyebut namanya dengan hormat. Tapi jauh di dalam hatinya, angin dari masa lalu mulai berembus. Ia merasakan gelombang aneh dalam dadanya, bukan firasat bahaya, tapi kerinduan yang ia tekan bertahun-tahun. Lalu satu sore, di terminal tua dekat Padang Panjang, waktu memutar arah. Seorang perempuan tua, turun dari minibus antar kota. Langkahnya pelan, wajahnya keriput, tapi matanya menyimpan cahaya yang tak asing. Ia mendekati Bas Laras, menatapnya lama. "Kau, Laras Ayuningrum." Suaranya gemetar. Laras menoleh, tak langsung mengenali. Tapi begitu mata mereka bertemu, jantungnya seperti berhenti. "Ibu." Perempuan itu bernama Sarni, dan ia adalah ibu kandung Laras, perempuan yang selama ini ia kira telah meninggal bersama ayahnya dalam kebakaran rumah semasa kecil. Tapi ternyata Sarni hidup, bersembunyi selama 20 tahun. "Aku diselamatkan, tapi aku tak pernah bisa kembali. Aku bukan siapa-siapa, Laras. Aku hanya bayangan yang disisihkan oleh dunia, dan oleh ayahmu sendiri," ujarnya sambil menahan air mata. Laras terduduk di bangku halte. Dunia seperti runtuh. Ia dibesarkan dengan cerita bahwa ibunya meninggal. Ayahnya, sang pendekar rawa rontek, tak pernah mengungkitnya. "Kenapa, ayah menyembunyikan semuanya?" tanyanya. Sarni menatap langit. "Karena aku pernah melakukan kesalahan. Aku pernah menyerahkan diriku pada kekuatan hitam, saat kau masih dalam kandungan." Kebenaran mencabik hati Laras. Ternyata, ilmu rawa rontek dalam dirinya bukan hanya warisan sang ayah, tapi juga darah dari ibu yang sempat tersesat. Tapi kini ia mengerti, kenapa kekuatan dalam dirinya sering menggila, kenapa jiwanya sering retak. Ia lahir dari dua kutub, terang dan gelap. Dan kini, dua sumber itu duduk bersisian di halte tua yang sepi. Sarni memegang tangan putrinya. "Maafkan aku tak ingin kau mewarisi dosaku. Tapi ternyata kau lebih kuat dari yang kupikirkan. Kau tak hanya bertahan, Laras. Kau menyelamatkan banyak nyawa. Kau menjadikan kutukan ini sebagai cahaya." Laras tak menjawab, ia hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat, dengan mata basah dan dada penuh luka yang akhirnya terbuka. Malam itu, Laras tak mengemudi. Ia dan ibunya duduk bersama di dalam bus, tanpa kata-kata. Hanya cahaya lampu terminal yang menyinari wajah mereka yang penuh cerita. Untuk pertama kalinya, Laras merasa bukan hanya sebagai penjaga jalan, tapi sebagai anak. Sebagai manusia yang juga punya hak untuk memeluk masa lalu, dan memaafkannya. Di luar jendela, bintang bersinar terang. Dan angin malam membawa bisikan lembut, seolah berkata, kebenaran tak selalu membuatmu lemah. Kadang, ia menyembuhkan luka yang kau sendiri tak tahu pernah ada. Subuh turun dengan embun yang rapat di terminal tua Padang Panjang. Di dalam bus ALS yang sunyi, Laras masih terjaga. Wajah ibunya, Sarni, tertidur di kursi penumpang, tampak damai seperti tak pernah menanggung luka masa lalu. Laras menatap wajah itu lama, hingga akhirnya ia memejamkan mata sendiri, bukan untuk tidur, tapi untuk menutup lembar panjang penuh darah, amarah, dan rahasia. Hari itu, ia tidak langsung melanjutkan perjalanan. Ia membawa ibunya ke sebuah surau kecil di kaki bukit, tempat ayahnya dahulu menyepi sebelum bertarung. Di sana, ia menaburkan bunga di makam sang ayah, Wiratama. "Aku sudah tahu semuanya, iya. Tentang ibu, tentang darahku, tentang cahaya dan kegelapan di dalam diriku." Suaranya lirih, tapi tegas. "Tapi sekarang, aku sudah tahu siapa aku sebenarnya." Laras memilih untuk berhenti sejenak. Ia menitipkan bus ALS kepada seorang sopir tua yang pernah dibantunya bertahun lalu. "Biar aku jaga jalurnya, Laras. Tapi kamu, jaga dirimu sendiri dulu," ucap lelaki itu. Laras mengangguk, lalu berjalan ke arah barat, bersama ibunya, menuju desa kecil yang tersembunyi di antara ladang dan lembah. Di sana, tidak ada preman, tidak ada kutukan, hanya waktu untuk sembuh. Namun meski jauh dari jalan lintas, bisik-bisik tentang Laras tak pernah mati. Para sopir tetap menceritakan kisahnya di warung-warung kopi terminal. Anak-anak kecil bermain peran sebagai Mbak Laras vs Preman Batu Raja. Bahkan para preman, yang selamat dari pertarungan dahulu kini memilih bertani, atau jadi sopir angkut legal. Nama Laras bukan sekadar legenda, ia jadi simbol harapan,
bahwa kebaikan tak harus datang dengan senjata, tapi cukup dengan keberanian. Suatu malam, Laras menulis surat panjang. Ia menaruhnya dalam kotak tua milik ayahnya. Isinya bukan pesan dendam, tapi petunjuk, jika suatu hari ilmu rawa rontek jatuh ke tangan yang salah lagi, surat itu akan membimbing sang pewaris baru. Ia tak ingin menjadi satu-satunya. Jalan harus selalu punya penjaga, tapi penjaga itu tak selalu harus dia. Tahun berganti, rambut Laras mulai memutih, tapi matanya tetap tajam, jiwanya tetap terang. Ia sesekali kembali ke terminal, menyamar sebagai penumpang, memeriksa apakah jalur lintas masih aman. Tak ada yang mengenalinya, tapi beberapa sopir menunduk hormat tanpa alasan. Mereka merasa, penjaga itu masih di antara mereka. Dan mereka tidak salah. Pada suatu dini hari, kabut turun di tikungan 77. Seorang pemuda sopir baru hampir kehilangan kendali karena remblong. Tapi sebelum truknya jatuh ke jurang, angin besar datang mendorong kendaraan itu perlahan kembali ke jalur. Tak ada orang, tak ada suara. Hanya samar-samar, terdengar suara perempuan berbisik di telinga si sopir, "Awas, nak, pelan di tikungan." Dan ketika pemuda itu turun dari truk dengan tubuh gemetar, ia melihat sekilas, bayangan seorang perempuan berkebaya hitam merah berdiri di ujung jalan, tersenyum, lalu menghilang di telan kabut pagi. Laras Ayuningrum memang telah pergi, tapi jalan ini akan selalu punya penjaga. Dan legenda itu tak akan pernah mati. Terima kasih. Karena sebelumnya cerita ini telah mencapai penutup di bab 15, dan telah menyelesaikan konflik utama serta menyatukan semua elemen emosional dan aksi, maka untuk melanjutkan ceritanya ke bab 16, kita akan mengangkat epilog yang bersifat reflektif dan menegaskan warisan Laras bukan sebagai kelanjutan konflik, tapi peneguhan bahwa kisahnya akan hidup selamanya. Tahun-tahun berlalu seperti debu di atas kaca spion, kadang tampak, kadang hilang tersapu angin. Di jalur lintas Sumatera, nama Laras Ayuningrum sudah menjadi cerita turun-temurun. Para sopir muda menyebutnya, penjaga tak terlihat. Tak ada yang tahu pasti di mana ia kini berada. Tapi setiap malam Jumat, di tikungan 77, selalu ada bunga melati yang ditaruh diam-diam di batu pinggir jurang. Tak pernah ketahuan siapa yang meletakkannya. Di sebuah sekolah sopir truk di Pekanbaru, foto Laras terpajang di ruang utama. Ia berdiri gagah dengan seragam sederhana dan keris di pinggang. Di bawah fotonya tertulis, keberanian bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa yang tetap berdiri saat semua pergi. Dari cerita rakyat, Laras menjelma jadi mitos yang hidup. Dikatakan, jika seorang sopir memiliki niat jahat, busnya akan mogok di tengah jalan tanpa sebab. Tapi jika ia membawa niat baik dan keluarga dalam hatinya, maka jalannya akan selalu diberi jalan. Beberapa bahkan bersumpah melihat bayangan perempuan berdiri di tikungan, lalu menghilang, seolah memastikan semuanya aman. Namun di balik cerita gaib itu, ada satu perempuan muda yang sedang membaca surat tua di ruang kecil rumah kayu. Namanya Kirana. Ia adalah cucu dari seorang wanita tua bernama Sarni, yang sebelum meninggal, memberikan satu pesan, jika kau mendengar bisikan jalan, ikuti. Karena darah penjaga mengalir dalam dirimu. Dan Kirana tahu, waktunya akan tiba. Suatu malam, Kirana naik ke dalam bas ALS tua yang kini sudah jarang dipakai. Tapi saat ia duduk di kursi kemudi, keris Kalimosodo Wulung yang tersimpan dalam peti besi di bawah kursi, bergetar pelan. Cahaya samar muncul. Kirana menatap cermin spion dan melihat bayangan Laras tersenyum padanya. Tak ada suara, tapi hatinya tahu, kini giliranmu. Maka, legenda Laras tidak pernah mati. Ia hidup dalam jalanan, dalam sopir-sopir jujur, dalam dendam yang telah diredam, dan dalam cinta yang diwariskan diam-diam. Setiap roda yang berputar, setiap bas yang melaju dengan selamat, membawa sedikit jejaknya. Tak ada makam yang menandai kepergiannya, karena Laras tidak pernah benar-benar pergi. Di atas aspal yang panjang dan keras, ia menanam warisan, bukan harta, tapi keyakinan bahwa kebaikan, bila diperjuangkan tanpa pamrih, akan hidup lebih lama dari tubuh dan nama. Dan selama masih ada satu orang yang percaya, maka jalan ini akan selalu punya penjaga.